Dengan cara yang ganjil, Naratama seperti muncul begitu saja dalam hidup. Tak ada satupun kawan yang mengenal atau mengetahui keluarga atau kehidupan pribadinya. Kawan-kawan lain biasanya satu saat akan bercerita tentang bapak atau ibu atau adik kakak mereka. Meski kami tak selalu mengenal dengan dekat, tapi Tama seperti sebuah pulau misterius di antara pulau-pulau lain yang jelas warna dan formatnya. Justru karena dia agak menyimpan misteri, para perempuan, Kinan dan Anjani misalnya, cenderung tertarik dan selalu memaklumi tingkah lakunya yang tengil itu. Perkenalanku dengannya tak sepenting perkenalanku dengan Sunu, Daniel, Alex, apalagi Bram. Kami bertemu di warung Bu Retno setahun lalu, sekilas begitu saja tanpa kesan. Aku bahkan lupa bagaimana kami bertemu jika Tama tak selalu mengulang-ulang ke setiap aktivis yang dia temui. Aku bertemu Laut waktu dia sedang di Plonco Kinan, sembari menyambung kalimatnya dengan serangkaian tawa yang terkekeh-kekeh seakan-akan ada yang lucu dari ucapannya. Pertama-tama, aku tidak merasa diploncokinan. Kedua, aku tak paham mengapa Tama selalu mengulang-ulang kalimat yang meremehkan itu. Dari begitu banyak mahasiswa dan aktivis yang mulai warawiri di Siegan, entah bagaimana Tama selalu berhasil menemuiku saat aku sendirian. Dia akan duduk di sampingku, memberi komentar tentang salah satu diskusi atau kelas yang diselenggarakan, mencemooh beberapa mahasiswa yang bebal sekali memahami isi diskusi, atau mungkin mengomentari 1-2 pertanyaan atau komentar yang menggelikan. Cemooh dan sinisme Tama terutama ditunjukkan kepada mahasiswa pemula dan hijau yang sudah mencoba bersentuhan dengan pemikiran yang berat dan mencoba-coba langsung membaca buku-buku pemikiran kiri yang sebetulnya sudah merupakan kritik para kritikus Marxisme misalnya. Sebelumnya aku paham mengapa Tama merasa frustasi dan sering meninggalkan kelas. Seperti Kinan, Daniel, Alex, dan Sunu, bacaan Tama sudah sangat maju. Bedanya, jika Kinan dan Sunu hanya akan mengeluarkan kutipan atau pengetahuan saat dibutuhkan, Tama cenderung menggunakannya untuk melecehkan. Daniel pun terkadang tak sabar dengan kepolosan anak-anak semester 1 yang bacaannya masih minim, menunjukkan betapa Daniel atau Tama sering lupa bahwa anak Indonesia tidak tumbuh dengan kebiasaan membaca atau berlatih berpikir kritis. Sehingga dia juga cerewet di kelas-kelas yang kami selenggarakan. Bedanya dengan Tama, kecerdasan Tama mencapai tahap menertawakan atau menusuk lawan bicaranya dengan komentar yang meremehkan. Sikap seperti ini malah membuat Daniel, juga aku, Alex, dan Sunu dalam diam tentu saja merasa sukar untuk menyukai Tama. Seperti pada salah satu diskusi yang menampilkan Bram sebagai pembicara yang tentu saja bersifat pedantik. Ketika itu Bram mendiskusikan bagaimana menariknya membandingkan situasi politik Chile di masa pemerintahan Salvador Allende di tahun 1973 dengan Indonesia tahun 1965. Bagaimana kedua negara sama-sama agak didominasi pemikiran kiri, tapi lantas dihajar oleh kekuatan militer. Salah satu mahasiswa dengan polos bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan sejarah versi pemerintah yang mereka peroleh sejak SD hingga kini di perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang mengambil sastra sejarah. Bram menjawab, salah satu tujuan diskusi dan kelas-kelas pemikiran politik dan filsafat yang diadakan di Rumah Hantu Siegan dan sebelumnya di Pelem Kecut adalah agar mereka membaca dan mendiskusikan bacaan alternatif. Dan itulah salah satu tujuan berdirinya kelompok studi dan gerakan Winastra untuk mendiskusikan berbagai pemikiran alternatif guna melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada kita sejak Orde Baru berkuasa. Aku mendengar suara cetusan tawa kecil bernada sinis. Ku dengar jelas Tama tengah menggerutu betapa bodohnya si mahasiswa hijau yang menanyakan hal yang sudah jelas jawabannya.
Mungkin Tama ingin menambahkan, Bram, yang kukenal seperti seorang kakak tertua yang harus memayungi adik-adiknya itu tersenyum pada Tama. Tapi aku melihat di dalam senyum diplomatis itu terkandung kejengkelan yang terpendam. Tama berdiri, aku tersedak dan aku bisa melihat bagaimana Kinan, Sunu, Daniel, dan bahkan Anjani tak menyangka Tama akan berdiri di antara kami semua yang duduk bersila di atas tikar. Diskusi penting. Bergulat pemikiran itu wajib, katanya dengan fasih. Lalu dia menyandarkan punggungnya ke tembok yang beberapa hari lalu sudah kering. Anjani melukisnya dengan serangkaian panel komik perjalanan Tan Malaka. Alex memotret Tama pada sudut pandang yang bagus untuk sebuah pose. Tama mendelik melihat kelakuan Alex, tapi tak berkata apa-apa. Alex memang selalu cerdas dan selektif mengambil momen. Dia juga sering berhasil merogoh jiwa orang yang dipotretnya. Sementara Gusti, penggemar berat lampu blitz itu ikut-ikutan memotret hingga menyilaukan mata. Dari jauh aku memberi kode kepada mereka berdua agar menyetop aksi paparazzi itu karena sungguh mengganggu. Alex dan Gusti langsung saja dengan patuh menyetop kegiatan mereka. Tetapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel kalimat di sini, kita sudah harus ikut menjenguk apa yang sudah dilontarkan oleh petisi 50 dan beberapa tokoh-tokoh yang mengkritik 5 paket undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan 1 jempol. Monolog Naratama memang benar dan sebetulnya sudah sering kami bicarakan dalam rapat antar pengurus Winatra. Sudah jelas dia tak termasuk dalam lingkar dalam yang dibentuk Bram dan Kinan. Mungkin Tama tak tahu bahwa kami sudah mendiskusikan tuntutan soal dui fungsi ABRI dan 5 undang-undang politik yang harus dihapus. Hanya saja, kami memang belum meluncurkan strategi ini ke kampus-kampus karena kami sedang menyusun kompi-kompi ke berbagai kampus. Atau mungkin juga ini bentuk protes Tama yang merasa tidak diajak. Itu pula sebabnya Naratama selalu mencari waktu dan kesempatan untuk memberikan monolog atau 1-2 kalimat protes setiap kali kami mengadakan kelas, diskusi, atau rapat umum. Seperti saat kami mengundang Pak Razak untuk berkisah tentang pengalamannya di Pulau Buru selama belasan tahun dan kembali ke Jakarta untuk tetap dianggap sebagai musuh negara, tentang istri, anak-anak, dan kakak adiknya yang masih saja kesulitan mencari nafkah dan mengubah nama agar tak terlalu kentara bahwa mereka ada hubungannya dengan seorang bekas tahanan politik dari Pulau Buru. Dengan segala kesulitan hidup itu, Pak Razak menyatakan masih berharap suatu hari entah kapan keadilan akan tiba. Demikian dia menutup pengantar diskusinya. Sekali lagi terdengar suara yang gaduh dari tenggorokan Tama, antara cemooh dan pesimisme. Kali ini Bram melirik tak sabar. Bicaralah Naratama, jangan hanya mendengus. Aku menciut mendengar suara Bram yang menggelegar dan mengucapkan nama Tama dengan lengkap. Tama tak gentar, dia berdiri dan kembali membersihkan kerongkongannya. Saya hanya pesimistis, kawan-kawan kita yang hanya berdiskusi karya Pak Pram saja sekarang sudah dipenjara. Bagaimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemulihan jiwa? Bukan Pak Razak saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 1965 sampai 1966. Tama berbicara dengan mata menyala-nyala. Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berada di sini, berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan mereka dengan terus mengumpulkan kesaksian lisan dari orang-orang seperti Pak Razak. Narendra menimpali dengan penuh tekanan. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Daniel yang bersila di belakangku menggerutu.
Sunu yang duduk bersila di sebelahku hanya menunduk memandang tikar. Dan itu berarti Sunu menyetujui gerutu Daniel. Namun tak cukup fakta yang mendukung pendapat yang hanya tercetus berdasarkan rasa tidak suka itu. Maksudmu? Tak percaya bagaimana? Dan Gusti mencoba memotret Tama dari sudut yang jauh beberapa kali. Penuh kilat yang menyilaukan mata. Sekali lagi aku menutup lensa Gusti, bukan karena kamera yang digunakan, tetapi aku tak tahan dengan serangan cahaya blitz yang mengganggu ruang pribadi setiap orang. Maksud Daniel, Tama terlalu berapi-api. Ada sesuatu yang aneh di balik itu, kata Sunu dengan suara pelan. Kemarin dia membawa 1 kardus mie instan. Dia tak pernah kehabisan duit, kata Julius menimpali. Di depan, suara Bram masih terdengar keras, merebut perhatian dan bergelora. Sementara Sunu, Daniel, Gusti, Julius, Alex, dan aku memandang Naratama dari jauh dengan rasa tak nyaman. Halaman 50. Di sebuah tempat di dalam gelap, 1998. Aku tak bisa menggerakkan leherku, penglihatanku gelap. Mulutku terasa asin darah kering. Hanya beberapa detik, aku baru menyadari apa yang terjadi. Aku ingin membuka mataku, tapi sukar sekali. Bukan hanya karena bengkak dan sakit, tapi perlahan-lahan aku teringat salah satu dari mereka menginjak kepalaku dengan sepatu bergerigi. Rasanya baru beberapa jam yang lalu atau mungkin kemarin. Aku tak tahu. Tulang-tulangku terasa retak karena semalaman tubuhku digebuk, diinjak, dan ditonjok beberapa orang sekaligus. Di manakah aku? Begitu gelap. Ku coba menggerakkan kepalaku, masih juga sulit. Akhirnya aku menyerah dan membiarkan diriku terlungkup beberapa lama sebelum bangsat-bangsat itu datang lagi menghantamku. Yang aku ingat, beberapa jam lalu atau mungkin kemarin ketika mereka meringkusku adalah tanggal 13 Maret 1998. Persis bertepatan dengan ulang tahun Asmara. Aku ingat betapa aku ingin sekali menelponnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan menjanjikan buku apa saja yang disukainya. Tapi mustahil. Di masa buron seperti ini, segala medium komunikasi dengan keluarga harus diminimalisir. Karena itu, aku hanya mengucapkan selamat ulang tahun dalam hati belaka. Aku masih ingat, rasanya sehabis maghrib, aku tiba di rumah susun Klender, tempat Daniel, Alex, dan aku menetap selama beberapa bulan terakhir. Aku baru saja pulang dari kampus UI di Depok untuk rapat mahasiswa yang membuat hati pegal karena berkepanjangan. Daniel berjanji akan tiba 1 jam lagi membawakan makanan, sementara Alex sudah memberi pesan akan tiba tengah malam. Sejak kami buron 2 tahun lalu, Daniel menjadi lebih dewasa dan memperlakukan kami sebagaimana dia memperhatikan adik lelakinya, Hans. Dalam keadaan buron, Daniel pula yang selalu mengingatkan agar kami selalu mengkomunikasikan posisi kami sekerap mungkin. Apalagi sejak menghilangnya Sunu 2 pekan lalu. Malam itu terasa semakin malam. Tiba-tiba saja aku merasa seluruh isi Jakarta tak bergerak. Aku ingat betul, begitu tiba di rumah susun, aku merasa agak gerah, maka aku putuskan untuk langsung mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, aku baru menyadari bahwa lampu padam. Ini memang bukan sesuatu yang ganjil di rumah susun yang sering mengalami pemadaman listrik. Sambil meraba-raba mencari senter, aku segera bisa melihat dari jendela bahwa bagian lain rumah susun ini terang benderang. Aku berganti kaos dan menjerang air untuk membuat kopi. Karena aku sudah mulai lapar dan tak sabar menunggu makanan yang akan dibawa Daniel, maka aku mengoprek lemari dapur.
Barangkali saja masih ada sisa mie instan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pada pintu. Suara ketukan yang terdengar keras dan tak sabar. Aku tak langsung membukanya. Jantungku mulai berdebar-debar. Perlahan aku melangkah ke dalam kamar dan melongok ke arah luar jendela. Karena kamar kami berada di lantai 2 rumah susun, aku bisa mengintip ke bawah. Kulihat ada beberapa lelaki berbadan kekar mengenakan seibo penutup wajah wol. Tiba-tiba saja aku teringat Sunu. Mungkin orang-orang ini adalah kelompok yang sama yang telah menculik sahabatku itu. Gedoran pada pintu semakin keras dan terdengar mereka berhasil menggebrak. Aku tak bisa lagi berlari atau melompat keluar jendela. 4 orang langsung masuk dan segera merangsek ke kamar dan mengepungku. Mau mencari siapa? Aku bertanya berlagak tenang, seolah adalah hal yang biasa menghadapi 4 orang tak dikenal yang begitu saja masuk ke rumah dan mengelilingiku. Tak usah tanya-tanya, ikut saja, bentak salah seorang yang bertubuh besar dan tinggi seperti pohon beringin. Jika aku sok rewel, pasti dia mudah sekali mencabut nyawaku. Jadi dengan 2 lelaki kekar yang langsung menggiringku, satu seperti pohon dan satunya lagi seperti raksasa, aku berusaha menggeliat memberontak. Tapi salah seorang dari mereka menodongkan sebuah benda dingin ke punggungku. Seluruh tubuhku terasa kaku karena aku tahu itu adalah moncong pistol. Salah satu dari mereka, katakanlah namanya si pengacau, mengaduk-ngaduk ranselku yang tergeletak di atas kursi. Sial, mengapa aku lupa menyembunyikannya? Di situ ada foto Anjani. Semoga dia tak menemukannya. Si pengacau malah menemukan sebuah kartu. Astaga, kartu penduduk asliku dengan nama asli pula. Mengapa justru pada hari ini aku memutuskan menggunakan ransel yang berisi lengkap? Benar, dia biru laut, Sekjen Winatra. Salah seorang dari mereka lagi maju perlahan. Gaya melangkahnya seperti koboi yang merasa bisa menaklukkan semua musuh hanya dengan satu tembakan. Dia sama sekali tak mengenakan seibo, tidak terlalu tinggi, bertubuh gempal, hingga aku bisa melihat ototnya yang menyembul dari kemeja dan rambut cepak seperti tentara. Dia menatapku tajam dengan bola matanya yang besar dan agak merah. Napasnya yang berbau rokok menghambur ke wajahku. Sementara, kedua lelaki kekar setinggi pohon tadi memegang kiri kananku seolah aku seorang atlet yang mampu melarikan diri secepat angin. Biru laut, aku selalu bertanya-tanya, apakah ini nama samaran belaka seperti Amir Zain, Jaya Kesuma, Rizal Amubah? Ternyata biru laut memang nama yang diberikan orang tuamu. Dia tersenyum kecil. Hebat sekali si mata merah ini. Hanya dia yang tak mengenakan seibo, sehingga dia tahu resikonya bahwa suatu hari aku akan bisa mengingatnya. Dia tahu semua nama samaranku, hampir semua. Dia pasti bukan pembaca koran, apalagi halaman sastra. Jadi dia tak tahu nama Mirah Mardika. Dan si mata merah pastilah pemimpin ketiga lelaki bertubuh raksasa yang kelihatan seperti robot yang siap sedia melaksanakan perintah tuannya. Si mata merah memberi kode kepada si manusia pohon dan si raksasa untuk membawaku. Si pengacau hanya membuntuti kami sambil bersiul-siul dengan nada yang tak jelas. Ketika kami tiba di luar pintu, angin malam berdesir. Tiba-tiba saja aku merasa gentar. Bukan karena aku tak siap digempur atau dihajar, tetapi karena aku tak tahu siapa yang tengah kuhadapi. Tiba di pekarangan rusun, aku berharap ada tetangga yang melihat kami dan barangkali saja sudi melaporkan pada keamanan kampung, atau paling tidak berteriak minta pertolongan.
Ternyata senja itu sungguh sepi. Mungkin para tetangga tengah sholat atau bercengkrama dengan keluarga. Barangkali sore itu tak menarik untuk duduk di teras memperhatikan langit senja. Siapa yang sudi berpretensi seromantis itu di rumah susun yang terasnya selalu penuh sesak dengan rentengan gantungan cucian yang malang melintang? Tidak, aku sudah pasti sendirian tanpa bantuan siapapun. Aku hanya melihat 2 buah kendaraan kijang berwarna gelap yang menanti kami dengan mesin mobil menyala. Si pengacau menendang punggungku hingga aku jatuh tersungkur di depan mobil. Ah, tai. Dalam keadaan berlutut, si pengacau mendekatiku dan menutup mataku dengan kain hitam. Erat, hitam. Setelah yakin aku hanya bisa melihat gelap, si pengacau mendorongku masuk ke dalam mobil. Dengan mata tertutup kain hitam, aku sama sekali tak bisa menebak rute yang dipilih pengemudi. Tapi aku bisa menebak bahwa yang duduk di depan adalah si mata merah, karena aku bisa mencium aroma kretek yang mengemudi pasti si pengacau. Sedangkan kedua manusia pohon yang pasti jarang mandi menjepit di kiri dan kananku. Di mobil, mereka semua bungkam. Kaca tertutup rapat. Salah seorang dari mereka memasang kaset house musik. Aku tak tahan dengan musik yang repetitif seperti ini. Tapi apa yang bisa kuharap dari 4 manusia berotot ini, kami seperti diguncang oleh selera musik yang buruk. Mobil itu melesat kencang. Aku mencoba tidur, tapi sial sekali, musik jelek itu mengganggu telingaku dan aku masih terlalu cemas menebak-nebak tujuan kami. Mungkin kira-kira sejam kemudian akhirnya mobil berhenti. Belum lagi aku menebak lokasi kami, tiba-tiba saja aku mendengar suara handy-talkie mencericit dari arah kursi depan. Elang, elang. Mungkin itu semacam kode mereka. Terdengar suara derit dan bunyi pintu pagar seret yang dibuka. Mobil meluncur, hanya beberapa detik kemudian mobil berhenti dan kedua manusia pohon di kiri kananku langsung keluar. Aku ditarik keluar dari mobil, dengan mata masih tertutup rapat, mereka menggiringku masuk ke sebuah ruangan. Udara dingin menghambur ke wajahku. Alat pendingin pasti dipasang hingga maksimal. Terdengar suara orang-orang yang bersiliweran, berbincang dan tertawa. Aku sungguh tak bisa menebak posisiku saat ini. Aku hanya merasa ruangan itu luas dan mungkin ada lebih dari 10 orang di sana. Salah seorang dari mereka memegang bahuku dan memaksaku duduk di kursi. Tiba-tiba saja perutku dihantam satu kepalan tinju yang luar biasa keras. Begitu kerasnya hingga kursi lipat itu terjatuh dan terdengar patah. Aku menggelundung. Belum sempat aku bangun, tiba-tiba saja tubuhku diinjak dan ditendang. Mungkin oleh 2 atau 3 orang, bertubi-tubi hingga telingaku berdenging. Kepalaku terasa terbelah dan wajahku sembab penuh darah. Asin dan asin darah. Kain hitam penutup mataku sudah koyak dan aku tetap tak bisa melihat karena mataku sembab. Mereka meninggalkan aku dalam keadaan tengkurap hingga beberapa saat lalu. Meski aku sudah mulai ingat bahwa kini aku berada di sebuah ruangan yang sangat dingin, aku belum bisa bergerak. Leherku luar biasa sakit, mereka menginjaknya berkali-kali. Apakah aku akan mati? Pada saat itu, antara rasa asin darah dan mata yang bengkak dan sembab, bayang-bayang maut berkelebat di hadapanku. Dia tersenyum dan memberi pesan bahwa dia hanya sekedar numpang lewat dan belum bermaksud mencabut nyawaku. Bangun lu! Seember air es disiramkan ke sekujur tubuhku. Gila,
Aku terbangun begitu saja, bukan karena merasa seluruh tulang sudah membaik atau tubuhku segar, tapi karena luka-luka di seluruh badan dikejutkan oleh air dingin dan pecahan es batu. Bangsat, dengan segera sepasang tangan mengikat kain hitam penutup mataku dengan erat. Aku dipaksa berdiri, lantas sepasang tangan mengiringku ke sebuah tempat tidur atau velbet. Aku merasa tak jelas sampai akhirnya mereka memaksaku untuk berbaring. Tangan kiriku diborgol ke sisi velbet sedangkan kakiku diikat kabel. Tidak lama kemudian aku mendengar seseorang menyeret kursi dan duduk di pinggir velbet yang agak rendah. Dari nafas dan bunyi langkahnya, aku yakin si mata merah ada di sampingku. Benar saja, suaranya yang dalam dan menekan menanyakan di manakah Gala Prayana dan Kasih Kinanti. Siapa saja yang mendirikan Winatra dan Wirasena? Siapa yang membiayai kegiatan kami? Aku merekat bibirku. Ada sedikit kelegaan bahwa kedua sahabatku masih belum tertangkap. Aku merapatkan bibir, pura-pura tuli. Kali ini lelaki lain, mungkin para manusia pohon, berteriak di telingaku. Mana Kasih Kinanti? Mana Gala Prayana? Aku tetap diam dan bahkan mencoba tersenyum mengejek. Mungkin mereka jengkel, mungkin mereka marah dengan reaksiku. Terdengar kerasa kerusuk tangan-tangan yang berbenah dan tiba-tiba saja sebuah tongkat yang mengeluarkan lecutan listrik menghajar kepalaku. Aku menjerit ke ujung langit, seluruh tulangku terasa rontok. Aku berteriak-teriak menyebut nama Tuhan, tapi suaraku sulit keluar. Setrum listrik itu seperti menahan segalanya di tenggorokanku. Begitu aku mencoba membuka mulut lagi, sebuah sepatu bergerigi menginjak mulutku. Terdengar suara si mata merah menyuruh anak buahnya yang bangsat itu untuk menghentikan tingkahnya. Ada beberapa rapat dengan tokoh-tokoh ini. Suara mata merah menyebut nama-nama besar politikus yang kini dianggap sebagai musuh besar pemerintah. Putri proklamator yang posisinya sebagai ketua partai digusur oleh Kongres Tandingan. Beberapa nama tokoh yang selama ini kritis terhadap Presiden Soeharto. Jika saja aku tidak kesakitan luar biasa setelah disetrum, aku ingin sekali tertawa terbahak-bahak. Kami menentang Orde Baru, itu jelas. Itu adalah rezim keji, tapi sampai rapat dengan nama-nama besar itu, para lalat ini pasti pemalas hingga gemar sekali mengarang-arang cerita. Aku hanya mengenal nama-nama itu dari media. Bagaimana mungkin aku bertemu dengan mereka? Entah karena aku diam saja atau mungkin tak sengaja menyeringai, mereka membentak-bentak dengan suara nyaring. Aku mendengar suara meja mesin setrum yang diseret lebih dekat pada posisi kami. Kali ini, salah satu penyiksa itu menempelkan 2 buah logam pipi ke pahaku. Sakitnya menyerang hingga ke dada. Aku megap-megap mencari udara. Sesekali napasku terputus, tersengal-sengal. Sekali lagi aku melihat maut berkelebat di hadapanku. Aku tak paham bagaimana aku bisa melihat bayang-bayang pencabut nyawa bolak-balik, padahal mataku tertutup dan aku hanya bisa melihat gelap. Mungkin Tuhan mengizinkan aku melihat utusannya, atau mungkin aku tengah berilusi. Sayup-sayup, aku mendengar suara si mata merah yang dalam dan berat itu menegur hamba-hambanya agar jangan menyetrum wilayah dada. Aku tak tahu apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba saja segalanya gelap. Aku tak sadar diri. Entah pukul berapa, tiba-tiba saja aku disentakkan suara alarm yang nyaring. Aku sulit bergerak karena rasanya seluruh tulang yang menopang tubuhku tak berfungsi. Tiba-tiba saja aku mendengar suara yang sangat kukenal.
Daniel! Dia menjerit dan meraung-raung. Aku tak tahu apakah aku lega mendengar suara yang kukenal atau malah khawatir karena Daniel kurang tahan dengan ketidaknyamanan. Apalagi siksaan. Dengarlah dia berteriak begitu kencangnya memanggil ibunya, memanggil namaku, memanggil Yesus. Aku juga bisa mendengar suara setruman yang meletik. Pasti terkena syarafnya hingga lolongan Daniel memenuhi ruangan. Tai mereka semua. Aku mencoba memberontak dari ikatan tangan dan kakiku, meski aku tahu tak mungkin aku bisa terlepas begitu saja. Tiba-tiba sebuah tinju melayang menabok kepalaku. Aku berhenti memberontak. Suara Daniel makin meninggi. Dan tiba-tiba ku dengar pula suara Alex yang mengerang-ngerang. Terdengar suara gebukan dan tendangan. Para penyiksa terdengar seperti berpesta seraya menghajar Alex. Rupanya kedua sahabatku itu diambil tak lama setelah mereka menculikku. Kali ini di dalam gelap, aku tak hanya melihat maut berkelebat. Kali ini di dalam gelap, aku tak hanya melihat maut berkelebat secepat cahaya, tetapi juga bayang-bayang sang penyair, tersenyum dengan matanya yang sedih. Halaman 60. Bab Ciputat 1991. Di hari kematianku. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan menghilangkan rindu pada keadilan. Di hari kematianku, genapkan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kepal ke udara. Ingin kukatakan kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang gusar, burung yang tertembak, jiwa yang merangkak. Tak mungkin kita tak bersuara, tak mungkin kita tak menyala-nyala, tak mungkin kita tak meniup serunai. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suaraku datang laut, pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan ruhku menghidupi saja ini, biarkan kata-kataku meniupkan roh perlawanan ini. Tiba-tiba saja dia sudah berada di sisiku, sang penyair, bersandar pada karang besar. Aku bahkan tak sempat bertanya apakah dia juga disiksa dulu, lalu dibunuh, dan ditendang ke dasar laut. Sungguh aku merindukan suara dan tawanya. Dia tampak begitu serius. Kau selalu tak nyaman dengan beberapa kawan, dia berkata dengan lembut, dan insting seperti itu memang penting dipelihara. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku terganjal. Tetapi kau harus berhati-hati. Yang mencurigakan dan yang banyak tingkah belum tentu sang pengkhianat. Tubuh sang penyair yang tipis itu masih sama. Di atas mata kirinya terlihat bekas jahitan yang cukup panjang. Dia terlihat begitu bersinar, tapi toh sekaligus begitu sederhana. Jenguklah keluargamu, katanya lirih. Sebuah gambar yang nyaris sempurna. Hari itu aku tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah, di sebuah hari Minggu. Matahari senja yang menggelincir mengusap-ngusap jendela yang dinaungi pohon kamboja kuning. Aku bisa mencium aroma kuah tengkleng yang mengisi rumah orang tuaku. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini, ibu memasak untukku.
karena dia tahu aku akan mencoba sebisaku menjenguk Jakarta setiap bulan pada akhir pekan keempat. Namun, karena kesibukan kuliah dan lebih lagi karena keterlibatanku dengan Winatra, sulit sekali menemukan waktu untuk menjenguk Jakarta. Sudah 3 bulan aku tak mengunjungi Ciputat. Kalau bukan karena Asmara yang mengirim pesan melalui pager dengan nada mengancam, mungkin aku akan menunda kunjunganku ke Jakarta. Kalau kau tidak datang juga akhir pekan ini, kami akan datang ke Yogyakarta. Ancaman Asmara cukup membuatku terbirit-birit menyambar beberapa baju dan buku, menjejalkannya ke dalam ransel dan langsung memberi pesan kepada Kinan dan Sunu bahwa aku harus menjenguk orang tuaku. Tentu saja aku tahu bahwa ancaman Asmara hanya gertak belaka. Tak mungkin orang tuaku akan begitu saja datang ke Yogyakarta. Asmara tahu betul bagaimana aku menjaga ruang pribadiku dengan ketat dan tak ingin bapak ibu mengutak-atik kehidupanku di Yogyakarta. Karena itulah dia mengusulkan agar bapak membelikanku alat setan bernama pager supaya dia bisa menerorku setiap saat. Di dalam kelompok Winatra hanya Bram, Gusti, Daniel, dan aku yang memiliki alat setan ini. Yang lainnya masih menggunakan telepon, faks mili, atau cukup menitip pesan di warung atau lewat kurir khusus. Aroma bumbu campuran kunyit, kemiri, dan daun jeruk yang dipadu santan cair itu bukan hanya merangsang hidungku, tetapi juga mendorong langkahku menuju dapur. Sudah pasti ibu, bapak, dan Asmara berkumpul di sana dan merubung meja tengah tempat merajang bumbu. Betul saja, pemandangan indah itu. Ibu yang tengah mengaduk-ngaduk sebuah panci besar berisi iga kambing dan tulang sumsum serta kepala bapak yang melongo dan tampak tak sabar karena mencelupkan sendok besar untuk mencicipinya. Aku mendehem. Seketika keduanya menoleh dan menyerukan namaku. Ibu mengecilkan api kompor sedangkan bapak langsung saja berjalan menghampiri dan memelukku. Aku menghampiri ibuku yang sedang mengelap tangannya ke celemek dan aku mencium punggung tangannya yang masih bau kunyit dan bawang putih yang membuatku semakin rindu sekaligus terharu. Ibu memelukku erat-erat seraya menggeremeng mempertanyakan kemana saja bocah lanangnya ini. Maaf Bu, kataku sambil meletakkan ransel di pojok dapur dan mencuci tangan di basin. Coba nih, ibu menciduk 1 sendok kuah tengkleng dan menyodorkannya ke mulutku. Aku menutup mata dan mencobanya. Ini adalah ritual kami setiap kali ibu memasak. Asmara atau aku mencicipinya sambil menutup mata dan mencoba menebak bumbu-bumbu yang terkandung dalam masakan ibu. Menurut ibu, itu adalah ujian kemuliaan rempah-rempah agar hidung kami bisa jauh lebih tajam daripada mata kami. Kuah tengkleng itu terasa hampir sempurna. Semua bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe sudah teraduk menyatu dengan santan cair dan meresap begitu saja ke lidahku. Aku juga bisa merasakan aroma daun jeruk, daun salam, dan serai. Aku mencoba mencari kekurangannya. Bu, kini aku tahu kekurangannya. Ibu belum memasukkan gula merah. Akhirnya aku membuka mataku. Ibu tersenyum mencium pipiku dan mengambil toples gula merah. Dia membuka tutup toples pemberian Eyang. Dan memintaku memasukkan gula merah yang sudah diiris-iris halus oleh Mbak Mar. Aku mengambil sejumput dan memasukkannya ke dalam panci besar yang aromanya membuat perutku bergejolak. Jadi, kamu sibuk apa Mas sampai begitu lama ndak nengok Ciputat? Ibu mengaduk-aduk lagi. Ujian dan tugas esai ibu bertumpuk. Aku menghela napas lega karena ibu tampak sudah memaafkanku.
Oh, ujian. Tiba-tiba saja muncul suara Asmara yang berdiri tuntutan menekan menyeruak masuk ke dapur. Tiba-tiba saja muncul suara Asmara yang berisi tuntutan menekan menyeruak masuk ke dapur. Dia memelukku dari belakang lalu menjawil kupingku. Aduh. Ujian tai kucing. Memangnya aku tidak tahu kau sudah jarang menetap di tempat kosmu. Dia berbisik galak. Detak jantungku berhenti seketika. Aku lebih jeri jika kegiatanku terungkap oleh Asmara daripada penyamaranku ketahuan polisi atau tentara. Asmara akan jauh lebih kejam daripada mereka, percayalah. Sambil berpura-pura budek, aku mengambil sendok pengaduk dari tangan ibu dan mencicipi kuah tengkleng yang sudah hampir selesai itu. Lalu menambahkan irisan daun jeruk agar terasa lebih segar. Sementara Mbak Mar memasak nasi dan menyiapkan acar bawang dan bawang goreng untuk pendamping makan sore. Kulihat Bapak membantu menutup meja, menyediakan 4 buah piring. Dia senang melakukan itu setiap hari Minggu sore, satu-satunya hari keluarga. Makan malam di hari Minggu memang sebuah kebiasaan yang sudah ditanamkan Bapak sejak kami masih kecil di Solo. Karena ibu sering menerima pesanan catering untuk acara perkawinan atau khitanan, maka Asmara dan aku sudah sangat terbiasa membantu ibu memasak. Itu semua sebetulnya dimulai sejak kami sama-sama duduk di sekolah dasar. Aku duduk di kelas 4 dan Asmara kelas 2. Aku lebih suka menyendiri membaca, sedangkan Asmara mempunyai sekelompok kawan yang kemana-mana selalu bergerombol. Satu-satunya kegiatan kami bersama adalah menjadi siaga di dalam pramuka, dan sudah jelas Asmara telah memperlihatkan kecerdasannya menguasai kode Morse dan semapur di usia sedini itu. Tetapi, bagaimanapun populernya adikku itu di antara kawan-kawannya, sejak kecil dia selalu membutuhkan validasi abangnya. Apapun yang dilakukannya, dia pasti bertanya, "Iyo Thomas, iyo." Dan karena aku sangat tak suka diganggu, apalagi Bapak sering memberikan buku-buku berbahasa Inggris yang membutuhkan konsentrasi 2 kali lipat daripada bahasa Indonesia, aku selalu mengganggu pada apapun yang dinyatakannya. Sampai pernah suatu hari dia memaksa aku untuk ikut peta umpet bersama kawan-kawan perempuannya yang berisik di halaman rumah kami. Giliran aku dan kawan-kawannya bersembunyi, aku sengaja bersembunyi sejauh mungkin di rumah tetangga hingga Asmara menjerit-jerit mengadu pada ibuku bahwa Mas Laut hilang diculik. Karuan saja ibuku yang saat itu tengah sibuk mencoba resep baru bersama Mbak Mar mencari-cariku yang asyik selonjor di teras belakang tetangga dengan buku The Tale of Two Cities Charles Dickens di belakangku. Mendengar gerabak-gerubuk itu, aku segera berlari kembali ke rumah, masuk ke dapur, dan pura-pura sibuk mencicipi tempe goreng. Ketika ibu, Mbak Mar, dan si kecil Asmara kembali ke rumah dan melihatku aman sentosa, Asmara menangis sesenggukan memelukku. Sementara ibu diam-diam mencewerku karena tahu aku sedang jahil dan hanya menghindar dari gangguan Asmara. Dia adikmu satu-satunya, kau akan menyesal kalau terus-menerus mengganggunya seperti itu, ibuku berbisik. Aku mendekati Asmara dan aku berbisik, "Lihat di kantongmu." Asmara yang masih menyemprot ingusnya karena menangis begitu keras lantas merogoh saku celana panjangnya. Aku menyelipkan sebuah memo berisi kode Morse tentang bagaimana cara mencariku. Asmara takjub. Dengan air mata yang masih berleleran, dia tersenyum dan memelukku. Sejak itu, Asmara terus-terusan mengajak aku terlibat dalam permainan perburuan
yang akan membuat dia harus mengungkap bagaimana mencari sesuatu. Misalnya, buku baru yang kubelikan untuknya atau alat-alat kedokteran mainan yang dibelikan bapak untuknya, atau sepotong coklat kesukaannya. Mungkin itu masa-masa yang paling melekat di benak kami. Saat aku duduk di bangku SMA dan Asmara di SMP, kami mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Asmara dengan berbagai kelompok yang dia ikuti, pramuka, karate, gitar, lab fisika, dan renang. Aku lebih sibuk dengan kegiatan fotografi, OSIS, majalah dinding sekolah, serta ikut bergabung dengan diskusi sastra dan teater solo. Pilihan ekstrakurikuler kami yang begitu berbeda inilah yang membuat Asmara semakin jengkel. Dengan bapak, aku bisa banyak bicara soal sastra dan teater. Dengan ibu, aku bisa saling membandingkan hasil foto kami, karena di masa ibu kuliah, beliau juga senang memotret hitam putih. Asmara merasa kedua orang tua kami lebih bisa memahami apa yang aku geluti. Sementara itu, keluarga besar bapak dan ibu di Solo sudah bisa melihat bagaimana Asmara terdiri atas otak dan nyali, sedangkan abangnya hanya terdiri dari otak dan sebutir keberanian. Karena kami tumbuh menjadi remaja yang sibuknya melebihi kaum eksekutif, bapak membuat peraturan bahwa hari Minggu tak boleh diganggu-gugat. Kami harus menyediakan waktu untuk keluarga, memasak, dan makan malam bersama. Tentu saja, persyaratan itu tak selalu mudah kami patuhi mengingat Asmara adalah murid yang populer di kelasnya dan selalu saja menerima berbagai undangan kegiatan, ulang tahun, berkemah, nonton bersama, dan acara-acara remaja SMP yang menurutku tak jelas tujuannya. Sedangkan aku lebih banyak berbincang tentang cerita pendek, puisi, dan teater bersama kawan-kawanku di kelompok-kelompok sastra dan teater yang tumbuh menjamur di Yogyakarta dan Solo saat itu. Satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang harus kami hadiri bersama adalah les bahasa Inggris di Sala Laboratori English di kawasan rumah kami di Laweyan. Bapak dan Ibu ingin betul kami mampu menikmati semua buku dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Karena itu, sejak sekolah dasar kami sudah dicemplungkan ke sana. Meski jadwal kami sepulang sekolah sangat padat, sebisa mungkin kami menggunakan hari Minggu untuk membantu Ibu dan Mbak Mar ke Pasar Legi, salah satu pasar tempat kami berbelanja. Bahan masakan untuk catering sekaligus makan malam. Kami memperhatikan bagaimana Ibu dan Mbak Mar memilih ikan, ayam, atau daging, bagaimana Mbak langganan kami membersihkannya, dan kami juga belajar memperhatikan sayur-sayuran macam apa yang dibeli Ibu. Di masa kecil kami, Asmara biasanya hanya sabar selama 30 menit pertama dan selebihnya dia pasti sudah merengek meminta ibu menuju warung dawet Busari, langganan kami yang luar biasa penuh sesak. Demi mendapatkan dawet hijau dan potongan nangka kuning atau terkadang dicampur sesendok bubur sumsum yang disiram dengan santan segar serta gula aren buatan Busari itu, kami tidak keberatan antri panjang. Ganjarannya luar biasa. Sampai sekarang menurutku kelezatan es dawet Busari belum ada yang menandingi di tanah air ini. Terkadang jika ibu perlu membeli oleh-oleh untuk saudara di Jakarta, kami diajak pergi ke Pasar Klewer. Itu adalah hari dahsyat bagi kami berdua, karena biasanya kami akan berdesakan di tengkleng Bu Edi. Kadang-kadang ibu memutuskan kami membeli tengkleng untuk dibawa pulang, tetapi ada saat-saat lain ketika kami duduk berdempet-dempet dengan para pengunjung untuk menikmati nasi dan tengkleng di bawah gapura yang sempit dan gerah. Terus terang, memang agak repot menghirup sumsum tulang kambing di tempat yang berdesakan seperti itu.
Padahal sumsum tengkleng yang sudah bercampur santan cair dan bumbu kunyit, bawang putih, serta serai itu sama seperti sumsum kehidupan, nikmat tanpa tandingan. Itulah sebabnya ibu mencoba menunjukkan kepada kami bahwa dia pun bisa memasak tengkleng yang sama dahsyatnya dengan buatan Ibu Edi. Jika mau jujur, aku malah menyukai buatan ibuku. Bukan saja karena aku bisa menikmatinya di dapur rumah kami di Solo, tetapi karena ibu selalu memasaknya dengan santan cair dan bumbu yang sangat pas. Aku juga senang karena bisa menggebyur bawang goreng buatan Mbak Mar sesuka hatiku. Dan yang paling asyik adalah ibu tak pernah lupa membuat pendampingnya. Acar ketimun, kol, dan nanas dengan cuka dan cabai merah. Ini adalah kreasi tambahan ibu karena dia tahu menikmati masakan kambing dan santan harus didampingi sesuatu yang segar. Hal lain yang mungkin tak akan kusampaikan kepada Asmara, aku senang rebutan tulang sumsum terakhir dengannya. Kami akan ribut sedikit, saling berebut, dan biasanya aku mengalah. Membiarkan adikku yang pemakan segala itu menghabiskan tulang terakhir. Sejak keluarga kami pindah ke Jakarta dan aku kuliah di Yogyakarta, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Setiap bulan, hari Minggu keempat, kami memutuskan menjadikannya hari menyeruput sumsum kambing. Bisa dibayangkan jika sudah 3 bulan, yang berarti 3 hari Minggu, aku absen dari ritual ini. Bukan saja karena Asmara yang galak dan cerewet itu sudah mengirim serangkaian surat dan telegram. Menelpon ke tempat kos adalah upaya sia-sia, tetapi aku tahu aku sudah mengecewakan bapak dan ibu yang telah berusia senja. Mereka pasti akan lebih khawatir lagi jika mengetahui kegiatanku selama setahun kemarin. Aku sengaja tak menceritakan bahwa kini aku menetap di rumah hantu Seyegan dan jarang mampir ke tempat kos di dekat kampus. Bahkan mungkin sebentar lagi aku pindah total karena terlalu boros untuk hidup di 2 tempat. Semakin sedikit informasi tentang kegiatanku dengan Winatra, semakin baik untuk keamanan keluarga. Itulah yang disampaikan Bram dan Kinan setiap kali kami berdiskusi. Malam ini, setelah 3 bulan tak bersua, akhirnya kami semua bersiap mengelilingi meja makan yang ditata dengan rapi oleh Bapak. Kami menikmati tengkleng, acar kol, dan nanas buatan ibu, serta buntil buatan Mbak Mar hingga kami mandi keringat. Selama makan, kami lebih banyak mendengarkan cerita Asmara tentang kuliahnya pada semester pertama di FKUI yang masih membosankan. Seperti kelas 3 SMA, kecuali isinya mata pelajaran biologi, fisika, kimia, terus-menerus diselingi faal, biokimia, dan histologi. Tetapi dia mengakui sangat menikmati kuliah anatomi. Sambil memutar bola matanya, Asmara bercerita pelonco klasik anak-anak tahun pertama kedokteran. Masuk kamar mayat dan tentu saja ada salah satu mayat yang bangun dari selimut kain putih itu. Dan tentu saja kamu satu-satunya mahasiswa perempuan yang tidak ketakutan. Aku menebak-nebak. Kami semua tidak ada yang takut. Kakak senior yang pura-pura menjadi mayat itu tampak kecewa ketika dia bangun mendadak dan tak satu pun dari kami yang menjerit. Aku rasa pelonco gaya kuno sudah harus mereka hapus dan cari cara lain yang lebih berguna. Asmara menggerutu sambil menyendok nasi ke piringnya. Ini sudah kali ketiga dia nambah. Persis seperti Kinan. Adikku yang satu ini bisa melahap nasi segerobak, tapi badannya tetap kecil, gempal, keras tanpa lemak. Pasti karena dia masih tetap rajin latihan karate. Atau tepatnya kini dia yang memegang sabuk hitam sudah menjadi senpai dan melatih ranting baru di Jakarta.
Aku tak bisa tersenyum mengingat Kinan dan nafsu makannya yang persis seperti Asmara. Aku juga tak bisa tak menceritakan beberapa kegiatanku, meski dengan sensor, bersama Bram, Sunu, dan Daniel, agar tak menimbulkan interogasi adikku. Nama Anjani kusebut sedikit mungkin. "Jadi bagaimana kabar Sunu, nak?" tanya bapak dengan wajah prihatin. Aku menghela nafas. Sunu adalah kawan kuliah yang pertama-tama aku perkenalkan pada keluargaku. Dengan segera bapak merasakan tingkah laku Sunu berbeda dengan kawan-kawanku di masa SMA. Dia bukan saja pendiam, tetapi terlihat seakan hidupnya senantiasa dikejar-kejar sesuatu yang tak kasat mata. Saat itu pula aku menceritakan tentang keluarga Sunu. Pak D-nya dulu sempat ikut aktif dalam barisan BTI, dan ketika 1965 pecah, begitu saja Pak D-nya hilang. "Kami tak pernah mengetahui makam Pak D," kata Sunu kepadaku. Sejak itu, keluarga Sunu, sama seperti keluarga korban 65 lainnya, menjadi langganan interogasi tentara. Tetapi mereka bisa hidup aman di tahun 1980-an ketika Sunu di SMA. Sayang, aku tak sempat mengenal ayah Sunu karena beliau wafat ketika Sunu kelas 2 SMA. Kini ibunya, Bu Sekar Arum, mencari nafkah dari rumah batik yang dibangunnya sejak puluhan tahun silam. Rumah batik Sekar Arum cukup populer karena meski batik tulis, Ibu Sunu bersedia menjualnya dengan harga yang tak terlalu mahal. "Sunu baik saja, Pak," Bapak menceritakan. Sejak menjadi bagian dari Harian Jakarta, Bapak yang menjabat wakil pemimpin redaksi selalu diminta pimpinannya untuk sesekali menghadiri pertemuan bulanan bersama Menteri Penerangan. Bapak mengatakan itu salah satu tugas yang paling menjengkelkan tapi harus dijalani karena Pak pemimpin redaksi tidak betah berhadapan dengan pejabat. Apalagi Menteri Penerangan, kata Bapak. Di dalam kumpul-kumpul para pemimpin media itu, sang menteri biasanya dengan gaya teatrikalnya menyindir media-media yang tak patuh padanya. Yang paling sering kena sindir adalah majalah Tera, Harian Jakarta, dan Harian Demokrasi. Bandel, tetapi toh sampai hari ini masih bertahan. Hari itu sindiran terhadap kami adalah karena Pak Menteri tahu di 3 media ini kami memperkerjakan tapol dan anak tapol. Aku menjadi tegang. Sementara Ibu dan Mbak Mar mulai membereskan meja, Asmara dan aku masih bertahan mendengarkan Bapak. Saya mendengar ada 3 media yang mempekerjakan eks-tahanan PKI dan melupakan aturan Depdagri tentang bersih diri dan bersih lingkungan. Bapak menirukan ucapan Pak Menteri. Bapak berhenti sejenak dan membantu Ibu yang meletakkan es kelapa muda dan beberapa gelas kecil di meja. Biasanya Asmara dan aku bakal langsung menyambar kudapan manis setelah makan malam itu. Tetapi kami terlalu penasaran menanti akhir cerita Bapak. Apa yang Bapak katakan? Bapak hanya mengatakan mereka semua kawan-kawan kita yang sudah menjalani hukuman, itu pun tanpa pengadilan. Sama seperti kita semua, mereka perlu bekerja mencari nafkah. Aku melotot, waduh, Bapak, gila nih, di depan pemimpin redaksi lain Pak, tanya Asmara. Iyo, Bapak tertawa terkekeh-kekeh. Bapak suka sok pahlawan, Ibu menggeleng-geleng sambil menciduk potongan kelapa muda ke dalam gelas. Semua yang hadir membeku seperti patung, kata Bapak tertawa. Pak Menteri gimana Pak? Tanya Asmara.
Ya, seperti biasa, tersenyum-senyum pahit. Padahal kami bertiga tegang dan siap menghadapi resiko apapun. Tapi dia kan memang sering begitu, cengar-cengir seolah tak bersalah dan tak ada beban. Anti klimaks. Asmara dan aku sama-sama tak bisa berkomentar karena kami tahu betul Bapak pasti sudah sangat marah hingga dia berani bersuara seperti itu. Bapak adalah lelaki yang halus dan pendiam, sangat sopan, dan tak ingin menyinggung lawan bicaranya. Keluarga besar Wibisono selalu mengatakan aku mendapat titisan karakter Bapak yang tak banyak bicara, yang lebih suka berekspresi melalui tulisan, sedangkan Asmara memperoleh kecantikan, kelincahan, dan ketegasan ibu. Aku masih takjub, Bapak bisa seberani itu. Entah bagaimana tiba-tiba kerongkonganku tercekat. Bagaimana kalau tiba-tiba saja karir Bapak dijegal? Bapak ingat Sunu dan juga anak-anak kawan Bapak yang hidupnya masih saja dipersulit. Sunu tidak banyak bercerita tentang keluarganya, Pak, kecuali kepada beberapa kawan-kawan yang dekat. Aku mencoba tak menyebut kelompok Winatra. Bapak membereskan piringnya dan tiba-tiba meluncur begitu saja dari mulutnya. Teman-teman Bapak di harian Solo bercerita sedang banyak mahasiswa Yogya dan Solo yang berkumpul dan diam-diam membuat kelompok perlawanan. Ibu yang tengah memberi instruksi pada Mbak Mar mendadak membesar matanya. Perlawanan apa, Pak? Kamu ndak ikut-ikutan kan? Ibu menyentuh bahuku. Aku melirik Asmara yang melotot. Itu artinya dia lebih suka aku berterus terang pada orang tua kami agar dia tak perlu menyimpan bebannya sendiri. Tapi aku tak tahan melihat wajah ibu yang penuh rasa takut itu. Cuma kelompok studi, Bu. Kami hanya mempelajari beberapa diktat kuliah dan mendiskusikannya bersama-sama. Jadi kalian mendiskusikan buku-buku sastra? Tanya ibu yang kemudian sibuk dengan piring-piringnya. Ya, antara lain, Bu, jawabku berhati-hati. Karya-karya sastra yang dilarang pastinya, Asmara menambahkan. Semua karya Pramudia itu loh, Bu, yang menyebabkan anak-anak Yogya itu ditangkap. Ibu membalikkan tubuhnya memandangku seolah siap menelanku saat itu juga. Tenang, Bu, aku melirik Asmara dan berjanji pada diriku akan mendampratnya nanti. Kami melakukannya jauh di tengah hutan. Hutan? Maksudmu? Loh, kamu bukannya kos di Palem Kecut? Aduh, kadang-kadang memiliki adik cerewet seperti Asmara merepotkan. Dia terkekeh-kekeh melihat aku meliriknya tajam. Tetapi aku masih menghargai karena Asmara masih menyimpan rahasia tentang rumah hantu Cihegan. Pak, Bu, tenanglah. Saya masih kos di Palem Kecut, masih kuliah, dan saya belajar dengan tenang agar cepat selesai. Diskusi-diskusi itu perlu agar kami semua bisa belajar dengan kritis. Kita tak bisa hanya menelan informasi yang dilontarkan pemerintah. Mereka bikin sejarah sendiri, kami mencari tahu kebenaran. Kita tak bisa diam saja hanya karena ingin aman. Maksudmu mencari kebenaran itu ngapain saja, Mas? Dan tadi maksudmu membaca buku larangan di tengah hutan itu piye toh? Kalau ibu sudah memanggilku Mas dengan nada menekan, aku tahu ibu sudah melembut sekaligus putus asa. Ibu jangan khawatir, kami berdiskusi dengan aman. Aku membantu mengangkat piring ke basin dan menghindari pandangan ibu yang mulai berkaca-kaca. Awas kau, Asmara. Hati-hati saja, Mas. Bapak akan tetap mengikuti nasib para aktivis yang dipenjara hanya karena berdiskusi buku karya Pak Pram. Kini Bapak ikut-ikutan menggunakan Mas. Dia sudah pasrah karena tahu aku keras kepala dan akan tetap melakukan apa yang kuanggap benar.
Apa ndak bisa mendiskusikan buku-buku yang tidak terlarang? Kan banyak mas buku-buku lain. Ibu mencoba bertanya dengan nada ringan sambil membantu Mbak Mar mencuci piring. Aku menghampiri ibu dan mulai mengelap piring, seolah-olah dengan melakukan pekerjaan domestik sederhana itu akan meneduhkan suasana. Tentu Bu, kami tak hanya mendiskusikan buku Pak Pram, kami diskusi tentang puisi Rendra. Asmara tertawa kecil. Aku memelototi Asmara yang merebahkan tubuhnya di sofa panjang.